Edukasi, kembali lagi bersama aku Maria Aprilin di Fakta Edukasi. Teman-teman semua tahu nggak sih bahwa bahasa itu merupakan salah satu-satunya bahkan cara kita untuk berkomunikasi dengan sesama kita manusia. Nah, bahasa sendiri itu dapat terbagi menjadi banyak sekali, baik itu bahasa tubuh, baik itu gestur itu bagian bahasa tubuh ya, ataupun cara kita menyampaikan bahasa secara langsung. Tapi tahu nggak kalian, bahasa yang beragam itu ternyata punya fakta-fakta di baliknya. Kalian mau tahu apa aja fakta di baliknya? Tonton video ini sampai habis ya. Fakta yang pertama adalah menurut Noam Chomsky. Oke, I don't know how to read his name, but ya, editor tolong taruh di bawah ini namanya ya. Jadi, menurut beliau, jadi bahasa itu sebenarnya muncul pada 60.000 tahun sampai 100.000 tahun yang lalu, dan itu munculnya pertama kali di Afrika loh teman-teman. Jadi bahasa itu merupakan salah satu cara yang akhirnya diciptakan ketika nenek moyang kita akhirnya berevolusi otaknya sehingga mereka memiliki ide untuk menamai sesuatu gitu. Baik itu mereka lakukan melalui hal yang mereka dengarkan, melalui ciri-ciri benda itu dan sebagainya. Misalkan contohnya ya, kalau misalkan kita dengar kucing kan meow gitu. Nah, bisa jadi pada saat itu mereka menamai kucing itu meow gitu. Jadi memang mereka waktu itu menggunakan otak mereka untuk bagaimana caranya supaya memiliki satu nama untuk satu benda. Nah, fakta yang kedua, menurut Noam Chomsky lagi nih, lucunya ternyata bahasa itu udah ada di genetik manusia. Jadi dalam otak manusia tuh sebenarnya udah ada spesifikasi bahasa tertentu. Wah, menarik ya teman-teman. Kita akan lanjut ke fakta ketiga untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, fakta yang ketiga yang menarik lainnya adalah teman-teman, ternyata nenek moyang kita pada saat itu tuh udah kepo nih. Kira-kira bahasa tuh sebenarnya yang muncul tuh pertama kali tuh bahasa apa sih yang ada di dunia? Jadi pada masa Mesir kuno, salah satu seorang raja yaitu Psikometheus. Oke, kalian boleh baca ya namanya di bawah ya, aku takut salah nih. Jadi beliau itu mengurung 2 orang bayi ini dengan sadisnya. Karena kepenasaran beliau ini, beliau mengurung 2 bayi yang dipisahkan gitu. Beliau ingin mengetahui kira-kira bahasa apa sih pertama yang mereka ketahui. Ternyata setelah itu mereka mengucapkan satu kata yang sama, yaitu bekos, yang artinya roti dalam bahasa Phrygian. Nah, Phrygian ini merupakan, jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa ini merupakan bahasa pertama yang ada di dunia. Oke, fakta yang terakhir adalah, nah kenapa sih kira-kira bahasa kita antar daerah itu berbeda ya? Bahkan dalam satu daerah aja nih banyak banget bahasanya yang kira-kira agak berbeda gitu. Yang justru kayak misalkan contohnya di Kalimantan sendiri, Kalimantan itu Dayak, misalkan Dayak sendiri itu banyak sekali sukunya, Dayak Ahe, Dayak Blangin dan sebagainya. Nah, Dayak Blangin atau Dayak sebagainya itu aja beda lagi bahasanya gitu. Jadi kenapa sih kira-kira bahasa itu berbeda antar daerah? Singkatnya adalah ternyata hal tersebut karena terjadinya isolasi antar masyarakat. Isolasi yang artinya kita itu melakukan pengelompokan nih. Nah, dengan pengelompokan inilah akhirnya para manusia atau para masyarakat yang ada di satu kelompok itu mencari cara yang paling mudah untuk berkomunikasi. Atau dengan kata lain, mereka cari cara nyamannya nih untuk berkomunikasi orang-orang yang menurut mereka satu circle sama mereka. Hal tersebutlah yang menyebabkan akhirnya bahasa itu berbeda-beda. Nah, jadi teman edukasi, demikian fakta mengenai bahasa dan asal-usul maupun bagaimana sih bahasa itu dapat berkembang. Gimana menurut kalian? Kalian boleh komen di bawah apa yang menurut kalian bisa dibagikan sama-sama untuk kita bisa belajar. Dan menurut kalian ada ide-ide lain gak sih mengenai video yang akan kita buat selanjutnya? Jangan lupa komen juga di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Aku Maria Aprilin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!